Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Masih semangat? Masih semangat untuk meraih prestasi di masa pandemi? Oke, kalian semuanya anak-anak yang luar biasa. Mari kita belajar PKN tema 2 tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Mari kita belajar bersama ya. Siapkan buku kalian, buku tema, buku maestro. Nah, nanti kalian bisa menggali informasi lebih untuk melengkapi informasi yang Bu Hesti sampaikan lewat membaca buku tema dan buku maestro. Oke, mari belajar bersama. Kita lanjutkan. Nah, dimana kita ketahui sebagai manusia yang bermoral dan beradab sangatlah penting belajar tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dimana kita tahu manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, hidupnya tidak bisa hidup sendiri ya, tapi pasti membutuhkan orang lain. Nah, untuk itu, maka perlu adanya tanggung jawab antar sesama. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan sikap atau tuntutan yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, dan kewajiban sesuai aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Gitu ya, sesuai aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, tergantung setiap daerah pasti punya norma aturan masing-masing. Mungkin di Jawa berbeda aturan dan normanya untuk seseorang yang tinggal di luar Jawa. Semacam itu. Kita lanjutkan ya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ada 3 aspek tanggung jawab ya anak-anak, yaitu 1. Kesadaran, 2. Kasih sayang, dan 3 adalah keberanian. Apa itu kesadaran? Yaitu kesadaran itu adalah etika dari setiap orang. Harus punya etika, harus ada sopan santun, harus muncul hidup yang jujur, mempunyai kematangan dalam berpikir, dan tentunya produktif. Produktif itu apa? Menghasilkan sesuatu yang bermanfaat secara terus-menerus tanpa ada rasa jemu atau rasa capek. Nah, itu kesadaran ya, itu muncul dari kita masing-masing. Itu adalah aspek tanggung jawab, kesadaran untuk hidup jujur, untuk menghasilkan sesuatu dan memiliki etika. Nah, yang kedua adalah aspek kasih sayang. Kasih sayang itu artinya memiliki empati, memiliki atau memahami keadaan seseorang. Itu arti dari empati. Empati itu memahami keadaan seseorang. Apabila orang itu kesusahan tanpa harus dia minta bantuan, maka kita harus mengulurkan tangan untuk membantu sebagai sesama manusia yang mempunyai rasa tanggung jawab. Yang ketiga adalah keberanian. Keberanian itu adalah bertindak dengan hati, mantap, dan percaya diri. Karena keberanian itu harus dipupuk sedikit demi sedikit ya. Nah, keberanian dalam bertindak itu harus diupayakan sedini mungkin. Saya harus percaya, harus pede. Kalau enggak pede, maka kalian tidak akan punya keberanian. Nah, selanjutnya mari kita belajar tentang jenis-jenis tanggung jawab. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat yaitu ada 1. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Nah, memelihara rasa persatuan dan kesatuan adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat.
Yang kedua adalah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Berarti memelihara ketertiban, berarti kita harus menjaga apa yang sudah menjadi aturan yang ada di masyarakat, di lingkungan, di keluarga harus kita jalankan. Yang ketiga adalah meningkatkan solidaritas sesama. Meningkatkan solidaritas sesama yaitu meningkatkan rasa empati, rasa ingin saling membantu, merasa kasihan. Karena merasa kasihan maka akan muncul kepekaan rasa kita untuk membantu sesama. Nah, yang keempat adalah masyarakat, menghapus tindakan diskriminasi. Menghapus tindakan diskriminasi adalah tidak membeda-bedakan entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, entah itu orang berkulit hitam, orang berkulit putih, dari mana dia berasal, dari suku apa, kita tidak boleh membeda-bedakan, apalagi menghina. Oke, selanjutnya kita masuk pada hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Di mana ketahui bahwa kesadaran akan tanggung jawab dan rasa cinta tanah air akan membuat rasa persatuan dan kesatuan. Kita harus cinta dengan tanah air ya, kita harus cinta dengan sesama agar kita tidak boleh membeda-bedakan itu tadi, apalagi memecah belah. Tetapi kita harus menguatkan satu sama lain, membantu satu sama lain agar tumbuh rasa persatuan dan kesatuan bangsa sehingga kita menjadi bangsa yang kuat. Sebelumnya hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang menjadi kewenangan atau kepemilikan bagi setiap orang. Contohnya, hak mendapatkan penghidupan yang layak, memilih agama, menjalankan agamanya, berpendapat. Setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan setiap orang juga berhak untuk berorganisasi. Nah, dan ada kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, menjaga ketertiban lingkungan, kita harus mengikuti kerja bakti. Jika kita hidup bermasyarakat di lingkungan kita harus menghormati warga lain. Ketika kita bermusyawarah, kita harus ikut. Kita harus mengikuti dengan baik, di mana kegiatan-kegiatan itu pasti ada hak dan kewajibannya. Nah, kita lanjutkan ya. Hak dan kewajiban sendiri harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar tidak berakibat buruk terhadap kehidupan kita di masyarakat. Contohnya, ketika kita sedang bermusyawarah, maka di situ ada hak dan kewajiban kita. Ketika bermusyawarah, kita berhak mengusulkan atau berpendapat. Tetapi kewajiban kita harus menjalankan keputusan yang sudah disepakati dalam musyawarah tadi. Kita harus menjalankan semua keputusan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya hak dan kewajiban di sekolah. Di sekolah kalian juga punya hak dan tanggung jawab. Tanggung jawab kalian adalah belajar, menuntut ilmu, menaati peraturan, dan hak kalian adalah kalian mendapat ilmu, kalian mendapat kasih sayang, kalian mendapatkan fasilitas yang sama dengan teman kalian. Nah, begitu juga dengan hidup di lingkungan. Di lingkungan masyarakat kalian harus menaati. Itu adalah kewajiban kalian, menaati semua aturan yang ada di lingkungan kalian. Ketika ada kerja bakti, kalian harus ikut. Ketika ada pertemuan, orang tua kalian pasti ikut dalam pertemuan tersebut. Dan hak kalian mendapatkan lingkungan yang nyaman tentunya ya. Dan di rumah kalian pasti tahu dong hak dan kewajiban kalian. Hak kalian apa? Mendapatkan
tempat tinggal, mendapatkan hidup yang layak, makanan yang sehat, rumah yang nyaman, kasih sayang, fasilitas sekolah itu adalah hak kalian. Dan kewajiban kalian sebagai anak, kalian harus menaati aturan yang ada dalam rumah tersebut. Harus sopan, harus patuh kepada orang tua. Dan kewajiban yang satu lagi, harus membantu dalam kebersihan rumah, kebersihan lingkungan rumah, membereskan semua perlengkapan kalian. Itu adalah kewajiban kalian. Hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka orang itu disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Maka orang yang dianggap orang yang tidak bertanggung jawab, maka dia akan dicap, akan dianggap orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab maka akan lama-kelamaan akan diremehkan. Dia akan mendapatkan sanksi sosial. Contohnya apa? Dia akan dijauhi, dia akan dijauhi teman-temannya karena nggak usah bermain sama orang itu karena dia tidak bertanggung jawab. Nggak usah seperti itu. Walaupun hal itu tidak baik, tapi secara tidak langsung jika kalian menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, secara otomatis orang akan menjauhi secara secara otomatis. Kita tidak akan menaruh tanggung jawab kepada orang tersebut. Kita tidak akan percaya dengan orang tersebut. Maka jika kalian menjadi orang yang ingin dipercaya, punya banyak teman, tidak dijauhi orang dan mendapat kepercayaan, maka kalian harus jadi orang yang bertanggung jawab dengan hak dan kewajiban kalian. Nah, harus diterapkan di mana saja ya. Kalian harus paham apa kewajiban kalian dan hak kalian. Nah, tugas PKN Bu Hesti sudah sampaikan kemarin ya, anak-anak nanti dikumpulkan pada hari Sabtu. Oke, kalian kumpulkan tugas IPS dan PKN-nya di hari Sabtu. Apabila dalam minggu ini Bu Hesti belum menyampaikan pelajaran SPDP, maka tugas yang SPDP tidak perlu dikumpulkan. Oke? Bahasa Inggris juga seperti itu, oke? Nah, terima kasih anak-anak. Untuk melengkapi materi tentang tanggung jawab ini, kalian bisa membaca di buku tema 2 dan Maestro. Oke? Terima kasih semuanya. Semangat berprestasi di masa pandemi. Kalian luar biasa. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.